Berapa sih modal yang dibutuhin buat main saham itu sendiri? Nah, Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama aku Febriana Megawati di YouTube channel aku. Nah, oke. Kenapa aku ngejebutin channel YouTubeku? Karena di pembahasan kali ini kita nggak ngebahas lagi tentang beautyan. Jadi kalian bisa ngeliat sendiri aku diapit sama dua cowok. Oke, kita bakal ngobrol santai aja. Yang bakal kami bahas di sini itu adalah masalah gimana cara kita bertahan di kondisi pandemi seperti ini. Jadi jangan lupa kalian tetap pantengin video kami dan like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian kalau kalian merasa video ini bermanfaat. Karena yang akan kita bahas adalah sangat penting guys. Oke, yang pertama kenalan dulu kali ya. Kalau kalian udah pada tahu kan sebelah kiri. namaku. Oke, sebelah kiri. Perkenalkan, nama saya Adi. Oke, kita panggil Kakak Adi. Gitu ya, Ya. Kakak Adi. Ya Allah, Kakak Adi. Dia baru lulus kuliah, jadi masih unyu-unyu guys. Dan sebelah kananku ada... Halo, saya Ari dan saya baru pertama kali kenal Mbak Fe. Oke, nah ini. Dan di sini adalah jargonnya mereka berdua guys. Jadi bukan aku lagi di sini. Oke, apa akan tersingkirkan? Aku cuma mau tanya-tanya doang. Nah, oke. Jadi buat kalian berdua, gini, kalau aku ngebahas tentang COVID itu kan, COVID itu kita kan udah digempur tuh selama 1 tahun ya. Sekarang aku mau tanya dulu nih ke kalian. Dampak apa sih yang kalian rasain? Dampak pribadi aja dulu deh, nggak usah dampak terhadap negara, apa segala macamnya. Dampak terhadap diri kalian aja gitu. Tentang COVID ini, apa yang berubah dari kalian? Mungkin pekerjaan kah, perekonomian kah, atau kondisi apapun. Kalian bisa ceritain, kita mulai dari Kakak Adi. Apa mulai dari Kakak Ari? Sebelah kiri dulu yang paling utama. Oke, Kakak Adi. Kalau dampak buat saya itu kayak, saya kan baru wisuda nih. Heeh. Dampaknya sangat besar banget. Kenapa Apa? besar banget? Kayak cari kerjaan sekarang susah. Oke. Orang banyak di PHK, Oke. dipulangkan. Ya, betul. Sangat sulit. Perekonomian sangat sulit. Mm-mm. Jadi mau nggak mau, kalau misalnya kita masih muda ya, harus mencoba cara yang lebih berpikir lah. Lebih gimana caranya supaya kita nggak cuma ketergantungan dengan pekerjaan. Tapi aku kayaknya tahu deh, dampak paling besar di kamu tuh apa? Wisudanya online kan? Oh iya. Nah, dia wisudanya Betul, online betul, guys. betul. Tuh yang pertama, dia wisudanya online. Kasihan banget ya kuliah, bayar mahal. Berapa tahun kuliah? 3 tahun. 6 tahun sih, 6 Tambah tahun, tiga. 6 tahun, 6 Tiga tahun. Oke guys, kuliah 6 tahun dan dia wisuda harus online. Kalian bisa ngebayangin, apalagi buat anak-anak sekarang yang istilahnya kalau kuliah itu kan pengen ngerantau kan ya, Iya, pengen iya. ngekos jauh Bener. dari orang tua, Betul. pengen ngerasain dunia luar itu seperti apa. Tiba-tiba mereka disuruh kuliah online. Itu rasanya kayak gimana sih? Udah bayar mahal tapi kuliah di rumah di atas kasur. Nah oke guys, karena tadi Kakak Adi baru lulus kuliah, dampak dia salah satunya itu dia jadi wisudanya online, yang kedua dia cari kerjaan juga susah sekarang, emang susah banget sih guys. Tapi sekarang kita akan pindah ke Kakak Ari dulu, karena Kakak Ari udah lulus wisuda lumayan cukup lama dan udah kerja belum ya? Kalau kerja belum, tapi udah resmi diterima. Oh udah, Belum. alhamdulillah. Tapi Itu belum. suatu Belum kerja. Iya. suatu keberuntungan guys, karena di kondisi COVID ini bener-bener banyak banget yang bisa nyari kerjaan. Dan bisa ceritain nggak sih Harusnya udah kerja. dampaknya gitu? Harusnya udah kerja tapi jadi belum kerja gara-gara COVID. Oke, itu dampaknya Iya. berarti salah satu Udah kerja. dampaknya. Jadi kemarin 2019 akhir itu kan saya mengikuti tes CPNS ya. Oke, Tes CPNS ya. CPNS. Di salah satu CPNS. instansi di pemerintah. Yap. Dan itu prosesnya itu kalau lancar itu harusnya pertengahan 2020 itu udah selesai. Jadi saya udah harus di dinas itu harusnya Juli atau Agustus tuh. Oke. Tapi karena Hmm. COVID sampai sekarang pun itu Belum ada. belum ada. Iya, Belum iya. ada. Tapi Oke. udah ada beberapa instansi itu yang udah mulai masuk, tapi untuk saya belum. Mungkin masih tahun depan, Januari atau Februari. Oke, oke. Berarti dampaknya memang terhadap pekerjaan juga ada ya. Kalau secara kantong, nih kita ngomongin kantong nih. Kalau di aku sendiri pun itu kerasa banget karena beberapa karyawan di kantorku juga mereka kena PHK. Kalau misalkan untuk yang single mungkin mereka masih bisa bertahan pun itu dengan susah payah ya. Apalagi kalau yang udah berkeluarga kayak gitu kan lebih susah. Nah, kalau dampak secara kantongnya nih, aku aja udah kantong kering nih. Nah, kalau Kakak Adi sendiri nih kan ini kan baru lulus kuliah. Hmm. Strategi ke depan yang lagi kamu bangun gitu ya. Maksudnya lagi kamu upayakan buat menghadapi COVID ini apa? Upaya yang akan saya lakukan ya, pertama, jangan berharap dengan pekerjaan. Karena pas di saat COVID ini, tahu sendiri banyak kayak perusahaan-perusahaan segala macam mengurangi karyawannya. Iya, bener banget. Gimana caranya kalau
mumpung kita masih muda ya, apalagi kayak saya baru lulus kuliah lah ya, seharusnya bisa kayak ya belajar kayak tentang bisnis, belajar ataupun investasi. Cuma kalau menurut saya itu kayak perluaslah jaringan pertemananmu. Oke, kalau dari Kakak Ari sendiri? Oke, saya tadi cukup menarik ya yang apa yang dikatakan Mbak V itu. Saya setuju bahwa COVID ini sangat berimpact besar kepada perekonomian, dan itu dari peristiwa krisis ini itu menjadi pelajaran yang sangat besar tentang financial ya, Ya, tentang benar. keuangan. Jadi kalau saya pribadi mengantisipasi untuk hal semacam ini, itu saya dengan cara kalau bisa ya itu jangan satu sumber income ya. Oke, oke, Jadi oke. kita Paham. harus lakukan aset alokasi, kita portofolio. Kemudian penting untuk adanya dana darurat ya. Dana Itu darurat. harus ada ya. Nah, oke guys, barusan menarik banget nih yang dana darurat. Oke, aku sendiri juga ya nggak pernah mempersiapkan yang namanya dana darurat gitu kan. Jadi ketika digempur kayak gini, ya udah tiba-tiba habis aja gitu. Nah, hancur kan, setuju ya. Nah, selain dana darurat tadi kan nyebutin nggak harus jangan cuman dari satu income. Ya, Nah, betul. yang kamu kan tadi kan udah daftar itu tuh CPNS gitu kan. betul, Nah, betul, selain upaya kamu untuk mendaftar CPNS itu ada yang lain lagi nggak? Harus ada. Harus ada. Jadi kalau saya pribadi, saya melihatnya gini Mbak ya, di suatu kondisi apapun, market itu akan selalu ada yang naik seketika, enggak bersamaan itu pasti ada yang turun. Yap, benar. Jadi kita harus selalu bisa melihat peluang dalam kondisi apapun. Yes. Ya. Jadi seperti misalnya kemarin nih COVID ya, rame ya, itu perekonomian lumpuh, pasar saham itu juga drop banyak banget. Jadi setiap orang itu mestinya punya pemahaman tentang kecerdasan finansial ya. Jadi Yep. kalau saya sendiri untuk mengantisipasi hal-hal seperti ini yang tak terduga, itu udah ada alokasinya Mbak. Yes. Ya, jadi kita harus ada dana darurat, ya kita harus pintar-pintar lah atur income. Jadi selain dana darurat itu ada juga yang namanya happy money ya. Jadi itu saya pakai untuk senang-senang lah, tapi itu alokasinya saya bikinnya itu yang paling terakhir. Jadi kalau saya itu misalnya ada uang, saya sisihkan, saya investasikan dulu sekian persen. Oke. Jadi aset alokasinya harus jelas dan harus ada dana darurat ya. Terus melihat situasi seperti ini, krisis karena COVID, sebenarnya krisis itu terjadi tidak cuma tahun ini ya. Iya. Ada krisis Iya. banyak, Beberapa beberapa krisis. 2008 kita ada financial crisis, sebelumnya 98 juga di Indonesia juga ada krisis. Dan itu polanya itu sama, pola krisis itu sama. Karena krisis itu polanya sama, maka kita harus menangkap peluang ya, karena setiap peristiwa itu di market itu tidak mungkin kalau semuanya itu naik, itu pasti ada yang turun. Yep. Kalau marketnya itu turun, pasti ada yang naik. Okay. Misalkan seperti dari krisis ini, itu pada bulan mulai Januari ya, awal tahun itu, Januari. indeks harga saham gabungan di pasar modal itu turun sangat banyak ya. Itu iya, karena investor ataupun trader itu melakukan yang namanya panic selling ya. Jadi ketidakpastiannya tinggi, mereka jual semua ya. Ada panik kemudian jual. Tetapi di situ juga ada market yang naik ya, seperti gold itu naiknya dari 1.500 atau 600 itu naik sampai 2.000 itu kenceng banget naiknya. Nah, jadi di waktu kapanpun itu pasti ada market yang naik dan turun. Jadi tidak bisa turun semua atau naik semua. Misalkan di kondisi biasa-biasa itu juga bisa, misalkan di properti yang naik kayak gitu. Jadi kita harus bisa melihat peluang di setiap kondisi gitu. Oke, jadi kan tadi ngobrolin juga nih, sebetulnya krisis ini kan nggak cuma terjadi di tahun ini ya. Iya, betul. 2008 kita pernah, 98 kita pernah. Kalau di 2008 yang aku tahu itu kenapa Indonesia masih bisa bertahan karena di mikronya dia jalan, ya kan? Nah, sedangkan di tahun ini sama sekali nih makro mikro nggak ada yang jalan kan. Nah,
Dan kamu juga di situ kan barusan kayak ngebahas tentang poinnya tuh kayak ke saham kan ya. Maksudnya Iya, kita harus berani nih main saham kayak gitu kan. Karena kayak aku sendiri pribadi pun aku bahkan nggak ngerti saham gitu loh. Nah, buat kamu atau Kak Adi ini, mungkin Kak Adi juga udah mulai-mulai nih ya main-main saham gitu kan ya. Nah, mulai belajar mulai dari belajar kan ya dari Adi. suhunya gitu dari kan. Nah, suhunya langsung. saya ada suhunya lagi. Oh, ada suhunya Tapi lagi, kebetulan oke. nggak di sini sekarang. Apa belajar suhu gitu ya. Nah, apa sih yang bikin kalian itu tertarik di saham gitu loh? Maksudnya nggak semua orang kan paham tentang saham nih. Kok kalian bisa tiba-tiba terjun ke saham gitu, berani buat main saham? Karena nggak semua orang tuh berani buat ngelakuin itu gitu loh. Langsung maksudnya banting setir ke saham. Apalagi buat orang-orang awam kayak aku kayak gitu kan nggak paham saham gitu loh. Kalau aku tuh udah mulai belajar ke saham sih buat investasi jangka panjang. Aku juga belajar dari Kak Ari kok. Oke. Eh, Masih pemula. masih pemula banget sih, masih belajar baru banget. Oke, berarti aku belum belajar, kamu sudah mulai belajar Ya, dan udah mulai masuk. ini masternya. Nah, Enggak, sebenarnya masih banyak lagi di sini. Saya juga masih pemula, cuman kebetulan orangnya malam ini dia libur, jadi Dia nggak ada di sini mas. Kita bisa langsung ngobrolnya ke sana oke? Karena kamu suhu satu-satunya. ini sebenarnya junior di antara junior lainnya. Nggak apa, aku paling junior lagi nih di antara kalian, ya kan? Jadi kamu bisa ngejelasin dikit aja Ya, biar boleh, aku boleh, lebih boleh. paham gitu. Ya, jadi alasan saya itu, sebelumnya saya koreksi dulu ya. Tadi Mbak Pri bilangnya itu main gitu kan. Iya. Itu kayak kurang enak, kurang tepat gitu. Oh oke. Ya, jadi di saham itu ada dua, jadi ada trader, ada investor ya. Iya. Kalau untuk trader itu dia short term, dia membeli kemudian menjual saham kembali itu dalam jangka waktu yang relatif cepat ya, bisa satu hari yang sama, 2 hari, 3 hari, 1 minggu. Nah, kalau untuk investor itu mereka long term, jadi dia buy sekarang, hold sampai beberapa tahun yang akan datang baru jual. Nah, seperti itu singkatnya. Tapi kalau untuk alasan saya pribadi itu kenapa saya masuk di pasar modal, yang pertama karena saya dulu kuliah di Fakultas Ekonomi ya, saya anak ekonomi, cuman bingung siap nonton apa tuh di Metro, di CNBC, apa sih saham-saham, apa sih, masa orang ekonomi nggak ngerti gitu kan. Iya, Dari situ saya mulai cari tahu lah seperti apa itu saham. Saya beli buku, saya mulai ikut beberapa seminar, saya juga ikut grup berbayar dari praktisi saham yang ada di Indonesia, itu saya ikuti semua. Sebelumnya saya cari tahu dulu nih, kenapa kok apa sih yang dilakukan miliarder, orang-orang kaya dunia gitu. Nah, dan mayoritas hampir semua itu punya hak atas suatu bisnis ya, yaitu Oke. saham. Nah, dari situ saya mulai belajar tokoh-tokoh yang sukses di dunia saham itu kan udah banyak juga. Iya. Jadi kita lebih gampang. Dan kenapa kita harus belajar dulu investasi itu, yang pertama harusnya untuk ilmu dulu ya. Jadi kalau kata Pak Tung Desem itu investasi itu leher ke atas. Leher ke Nah, atas. ya Oke. supaya kita bisa memperkecil resiko juga. Dan kita butuh yang namanya mentor itu karena mentor itu udah pengalamannya banyak dan kita mungkin bisa belajar langsung. Kita nggak perlu ngalami nih yang dulu pernah dilakukan ya, yang kesalahan yang pernah dilakukan oleh orang lain. Nah, itu untuk menyekat lah ya. ya untuk memperkecil resiko kita dalam berinvestasi ataupun trading. Tapi kalau saya sendiri itu di saham itu saya cenderung investor. Jadi saya nggak selalu trading, jadi saya hanya trading itu kalau market memberikan peluang yang cukup bagus, itu Oke. saya baru trading biasanya seperti itu. Covid ini kan lagi banyak saham nih yang Iya, yang iya. turun banget nih kan. Iya. Apa ada kemungkinan bagus buat trading gitu? Kalau untuk trading sebenarnya IHSG per hari kemarin ya, perdagangan hari Jumat kemarin itu udah 6.000 berapa, 6.100 atau berapa, udah tinggi sih sebenarnya. Kalau saya trading itu udah 2 bulan terakhir ini saya pakai untuk trading, karena satu, sentimennya udah cukup bagus nih ya. Udah ada vaksin, udah nyampe sini sekarang. Ekonomi mulai bergerak kembali, udah ada tanda-tanda lah kita juga udah surplus kan neraca dagangnya. Terus
Jadi banyak sentimen, dan apalagi di Desember ini kita tahu bahwa selalu apa tuh window dressing ya. Ya, jadi laporan keuangan perusahaan itu akan cenderung lebih bagus, dan saya melihatnya ini persis dengan 2008 ya. Jadi marketnya itu di posisi bottom itu kurang lebih 1 tahun, dan dulu juga itu di tahun 2009 akhir itu marketnya itu mulai bull ya. Jadi dia mulai naik. Ini sama persis sih, ini Januari juga udah naiknya banyak, dan saya kebetulan kemarin sempat melakukan beberapa posisi trade untuk trading ya. Kalau buat trading, cara trading yang sehat tuh gimana tuh Mas? Cara trading yang sehat ya. Iya. Sebenarnya singkatnya sih sebenarnya ada dua ya. Kalau mau trading itu harus ngerti dan menguasain yang namanya money management sama psikologi ya. Jadi kalau money management itu misalkan kita mau trading masuk misalkan apa ya, mau mintanya apa sahamnya. Kalau semisal kan saham, kira-kira menurut Mas Hari kan sekarang ada dampak COVID nih. Ya, Dari Mas Hari kan udah pernah melalui investasi segala Iya, macam, iya. udah sempat trading juga Iya, kan. iya. Di posisi COVID ini nih, saham apa sih Mas yang menurut Mas Hari itu kayak bakalan bagus buat trading gitu? Kalau bagus untuk trading itu karena trading itu sangat short term, jadi kita harus melihatnya itu peluangnya itu juga cepat. Misalnya kayak sentimen kemarin yang belum lama itu ada dua ya. Yang kemarin tuh harga-harga batu bara. Jadi itu harga batu bara tuh naik udah nyampe 80 berapa 3 atau berapa sekarang, itu dari 70-an udah naik banyak. Dan itu diikuti juga oleh kenaikan harga saham, misalnya ITMG, PTBA, terus ada RO itu juga naiknya udah banyak. Jadi itu menjadi sentimen ya, sentimen, walaupun di laporan keuangannya itu sebenarnya belum nampak, tapi kalau harga komoditasnya itu naik, itu akan mempengaruhi laporan keuangan perusahaan untuk periode yang akan datang ya. Jadi diikuti dengan kenaikan harga sahamnya gitu. Dan di situ kalau mau trading ya harus detail, harus ngerti peluang-peluang seperti itu gitu. Terus yang kemarin juga SWF ya, itu menaikkan semua saham konstruksi milik pemerintah. Seperti itu. Bisa nggak sih trading tuh kayak buat jangka panjang? Misalkan di COVID ini kan kayak banyak nih peluang buat trading nih. Apakah setelah COVID ini berakhir ada peluang lagi buat trading ke depannya gitu? Kalau saya pribadi, kalau trading itu memang benar-benar short term ya. Jadi saya sudah ada beberapa saham itu yang saya pakai untuk investasi. Saya udah ambil dari beberapa bulan yang lalu, dan kalau trading ya udah saya pakai, sentimennya udah habis, saya lihat kira-kira peluangnya udah nggak begitu bagus, ya udah saya close di situ ya. Dan harus berani untuk cut loss ya. Jadi cut loss itu perlu karena kita untuk menghindari kerugian yang lebih besar ya. Jadi kalau trading itu cara-caranya ya itu kita harus pakai money management dan psikologi yang bagus. Jadi kalau kita misalnya mau masuk nih, itu ada baiknya kita nggak all in, nggak langsung semua ya. Jadi kalau kita masuk bisa pakai 2 atau 3 kali ya. Jadi bisa kalau antisipasi kalau saham itu turun, kita bisa averaging di bawah. Sebenarnya mau tanya Mas ya, bagusan trading apa lebih ke invest buat jangka yang panjang? Ya, Kalau di trading kan kayak bisa per hari, per minggu, per 2 hari gitu kan. Kalau invest kan kita bisa kayak bertahun-tahun gitu kan. ya, kalau resikonya sudah pasti jelas lebih beresiko untuk trading ya. Ya. Karena kalau trading itu kita fokus dengan time frame yang sangat singkat, di mana dengan time frame yang sangat singkat itu psikologi kita akan dikocok oleh naik turunnya market ya. Ya, jadi kalau namanya saham itu kan juga instrumen investasi, mestinya untuk jangka panjang itu lebih bagus. Berapa sih modal yang dibutuhin buat main saham itu sendiri? Sangat murah ya sebenarnya. Kalau banyak orang di luar sana bahwa saham itu hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, itu saat ini itu udah kurang tepat ya. Karena dengan investasi saham itu cukup dengan 100.000 kalau nggak salah ya, itu di broker yang minimal untuk kita buka account itu ada yang 100.000 kalau nggak salah. Kalau saya dulu kebetulan di salah satu broker itu minimalnya 10 juta kalau saya dulu ya.
gitu. Jadi itu tergantung brokernya. Broker. Cuman kalau sekarang itu Banyak bisa broker. murah ya. Banyak broker yang cukup dengan 100.000 beberapa juta itu udah bisa buka account saham. Nah, itu kan kalau misalkan 100.000 terus misal berapa juta gitu kan. Tapi kan beda tuh yang didapat sama yang berapa puluh juta atau bahkan berapa ratus juta. Sedangkan kayak aku nih orang-orang awam kan buat ngumpulin modal buat ke sahamnya aja itu kan kayak berat banget tuh. Bisa nggak kalau misalkan kita pakai dana pinjaman gitu buat ikut sahamnya itu? Oke, jadi investasi saham tapi pakai uangnya utang gitu ya. Nah, ya itu Ya, utang. itu Utang, banyak utang, juga utang, sih utang. kebetulan yang teman-teman yang nanya seperti itu. Dan rata-rata kalau saya perhatikan itu dari beberapa praktisi saham itu menyarankan kalau investasi di saham itu jangan pakai uang panas Panas, atau uang ya. dapur ya, Uang dapur gitu ya. nggak baik. Ya, tapi kalau saya pribadi itu saya punya jawaban tersendiri ya. Jadi kalau menurut saya itu tergantung profilnya orang masing-masing ya. Kalau seperti Mas Hadi misalnya, Mas Hadi itu bekerja tuh ya, bekerja sebagai pegawai dapat passive income, terus dia juga punya usaha sebagai passive income, lalu dia melihat nih kayak kemarin misalnya di bulan 3 atau bulan 4 itu pas market benar-benar di bawah dan mau rebound, kita ngerti nih karena kita udah punya ilmu dan cukup pengalaman. Kita bisa melihat itu sebagai opportunity ya. Terus misalkan kita ini utang ini bisa dari mana aja ya, nggak cuma dari bank, bisa dari teman atau keluarga atau kita dapat investor. Nah itu kalau menurut saya asalkan itu besar cicilan bulanannya itu tidak lebih dari income kita ya. Porsi income kita misalkan total Mas Adi tadi 10 juta nih dari gaji sama passive income usaha, terus cicilan per bulannya itu cuma 2 juta atau 3 juta. Nah itu kalau menurut saya itu secara keuangan masih cukup aman sih ya. Dan profilnya Mas Adi kebetulan juga masih single, jadi dia belum punya tanggungan. Jadi kalau saya itu akan mengambil peluang itu ya, karena itu peluang yang sangat besar. Jadi utang itu baik apa enggak, sekali lagi itu tergantung profil dari setiap orangnya masing-masing ya. Seperti itu. Oke guys, dan di sini aku kayak kambing congek, berasa nggak tahu apa-apa, dan dari tadi aku cuma megangin mikrofon. Tapi ya emang ini tujuannya kita belajar, jadi kita juga bisa belajar tentang saham dan kalian bisa tahu sendiri lah gimana aku jadi kelihatan kayak bodoh banget kan guys, gitu. Biasanya pinter. Nggak, aku Sebenarnya pintar. cuma pinter ngebuka Sebenarnya aja. pinter tapi itu cuman No. malam ini dia pura-pura Pura-pura. pinter, nyamar lah, Menyamar, nyamar. manipulasi. Enggak, sumpah ini aku bingung beneran. Jadi aku bakal bahas lagi tentang saham ini cuman karena memang berdua ini memang sibuk guys. Jadi kalian siapin pertanyaan yang memang layak untuk dipertanyakan gitu. Nah, pertanyaan terakhirku nih. Tadi aku mau cari tahu dulu deh tentang sentimen tuh apa sih? Lagi viral gitu atau apa sih sentimen itu? Jadi sentimen tuh seperti apa ya? Jadi seperti news yang digoreng oleh media-media besar. Oh, oke. Berarti Biasa yang digoreng. intinya lagi viral gitu ya? Nih, Sama nggak Lagi sih itu? anget-angetnya lah. Nah, lagi anget-angetnya lagi ya. anget banget. Oke, nah ini kan saham kan lagi anget-angetnya tuh. Nah, nanti ketika saham itu udah nggak anget lagi nih kayak sekarang, kalian masih bertahan nggak di dunia itu? Oh, aku kan main di saham nih belum ke kayak Mas Ari sih. Mas Ari kan udah mulai kayak trading segala macam. Kalau aku di saham masih kayak belajar buat invest jangka panjang, buat Oke. jangka panjang. Jadi kayak masih banyak yang harus aku pelajarin semua di dunia saham. Jadi kalau saya pribadi memang kepengennya dari dulu jadi investor ya. Yep. Investor di perusahaan terbuka, di bursa saham, juga di private company ya. Dan saya sangat tertarik di dunia saham itu karena udah banyak banget cerita bagaimana orang itu bisa sukses di pasar saham ya. Ya, jadi dengan investasi kita intinya kalau investasi itu kan kita menunda kesenangan untuk kesenangan yang lebih besar di masa yang akan datang ya. Jadi yang sangat menarik di saham itu selain kita ada kemungkinan untuk dapat capital gain. Jadi dari harga saham yang kita beli, misalkan kita beli sekarang 100, kita jual 3 tahun yang akan datang harganya 1000 ya. Jadi gain kita berkali-kali lipat. Ya, berkali-kali berapa ratus persen banyak. Terus selain itu juga ada dividen ya.
Jadi kalau misalkan Mbak V itu udah punya katakanlah 10 miliar ya, mungkin Mbak V itu udah nggak perlu kerja ke sana kemari bekerja untuk uang, karena mungkin udah hidup dari dividen aja itu udah cukup ya. Karena dividen itu juga besarnya cukup menarik itu Mbak. Jadi kalau kayak di perusahaan batu bara itu paling besar tuh Indo Tambang kalau nggak salah ya, itu pernah 8-12%. Jadi kalau teman-teman punya misalkan 10 M itu dari dividen aja itu mestinya kalau untuk hidup normal itu udah cukup ya, dan kita terus menggulung. Tapi teman-teman juga perlu tahu karakteristik atau sektor mana saja yang menarik untuk investasi jangka panjang ya. Karena ada yang memang sifatnya itu saham itu ada yang cocok untuk growth investing, value investing, ada yang tipenya itu cyclical ya, seperti batu bara ini. Jadi harus paham, kelihatannya itu simple singkat tapi nggak semudah itu. Jadi kita harus belajar dulu pada ilmunya ya. Nah, oke guys, karena tadi itu udah jadi pertanyaan terakhir dan inti yang bisa aku ambil ya dari sini, kalian tuh masih muda-muda, cuman pemikiran kalian ternyata lebih di atasku gitu ya guys. Dan apapun yang kita obrolin di sini, aku cuman berharapnya kita sama-sama belajar dan kita sama-sama mengambil sisi positifnya dari si COVID ini ya. Jadi selama istilahnya kita mau bergerak, kita mau mengusahakan dan mengupayakan apa, ya kan? Tuhan tuh gak pernah tidur, intinya gitu kan. Dan kalau misalkan kalian mau belajar tentang fashion, silahkan dalami fashion. Kalian mau belajar tentang kecantikan, silahkan dalami kecantikan. Kalau misalkan kalian pengen kayak mereka berdua mendalami tentang saham pun, kalian harus belajar benar-benar tentang saham. Dan kalau yang aku kupas barusan itu masih dasar banget sih ya, mungkin karena banyak banget istilah-istilah yang aku aja nggak ngerti gitu ya. Jadi mungkin next kita bakal bisa ngebahas lagi tentang saham kalau kalian mau. Kalau kalian nggak mau ya nggak apa-apa. Aku harap kalian mau. Adi biasanya susah sebetulnya. Susah orang-orang sibuk ya, orang-orang sibuk sibuk banget. Sok sibuk ya. Ini sibuk Mas Ali di sini nih. Paling sibuk. Aku yang paling sibuk ya. Berangkat kerja pagi pulang malam tuh. Sibuk dikerjain kerjaan, Cok. Kalau Mas Ari tidur-tidur bangun-bangun, loh kok udah dapet duit katanya kan? Udah dapet duit, terus nanti kalau Ri, ayo kita collab kayak gitu. Bentar, aku lagi ada bookingan. Enggak, jadi kalau dapat duit itu harus belajar yang namanya passive income ya. Jadi kalau nggak cuma dari saham, passive income itu bisa dari bisnis juga ya, bisnis yang berjalan tanpa kita. Dan saya baru coba itu ya. Jadi gimana caranya supaya kita itu tidur pun tambah kaya walaupun sedikit gitu. Oke. Biarkan uang yang bekerja. Oke, ternyata ini obrolannya kupikir ringan, ternyata berat. Oke guys. Nah, buat kalian nih yang pengen tahu tentang kelanjutannya, usaha apa yang mereka dalami dan seperti apa lebih dalamnya lagi tentang ini, kalian bisa like, subscribe, dan komen. Kalau kalian yang nonton banyak dan yang komen banyak, aku bakal terusin video ini. Tapi kalau misalkan kalian gak ada yang mau nonton dan kalian gak suka sama videoku, aku bakal cut. Jangan ding, kalian tonton dulu, siapa tahu kalian suka. Oke guys, kalau misalkan muka kalian kaku banget, baru pertama kali di kamera. enggak ya, enggak ada yang kaku kan? Sebenarnya aku sih paling kaku, cuman ya nggak apa-apa lah demi Mbak V. Demi Mbak V ya, malam ini demi Mbak V. Lebih kaku Kanebo kok daripada kita. Kita jam berapa loh bukannya? Jam berapa nih? Jam 1:30. Jam 1:30. Ya Allah, 1:30. Kalau kalian nggak lihat video sampai habis, demi aku mereka yang kaku kayak Kanebo bisa lemes. Nah, oke guys, segitu aja dulu videonya. Instagrammu apa? Adi SYT. Adi SYT. Oke, nanti aku tag di sini dan Instagramnya Ada di bawah. ada di bawah. Oke. Ari NST ya. Ari NST. Bukan Ariel Noah loh, tapi beda sih. Oke, sip. Kalau kalian mau kepoin Instagramnya isinya model-model, kalian lari ke Instagramnya dia. Kalau kalian mau ke pembelajaran tentang saham apa segala macam atau cari Pak Jaksa, kalian datang ke dia. Oke. Segitu aja video dari kita guys. Sampai jumpa. Bye bye.